kenapa Panji bahas kondisi wajah Gibran yang selalu mengantuk? Sebuah ironi, di mana ada seseorang yang diberi tugas dan mendapatkan kekuasaan yang begitu besar sebagai wapres, tapi di sisi lain ada semacam gap antara apa yang dia harus kerjakan sama kapasitas dia. Wajah ngantuk ini menurut saya adalah metafor dari ketidakmampuan Gibran di dalam mengurus berbagai permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia gitu. Gitu. Dan akhirnya ya cuma ngantuk aja gitu. Semua orang tahu bahwa yang namanya geng Solo ini adalah kelompok politik yang selalu menyerang tidak langsung. Ya kan, dia selalu menggunakan tangan dan mulut orang lain, ya kan, dan itu tipikal strategi politiknya Jokowi, ya kan, Jokowi kan. Ini adalah strategi polisi sebenarnya untuk mempidanakan Panji secara tidak langsung. Jadi mereka tersinggung begitu ada dua orang yang melapor untuk isu yang berbeda, mereka langsung merespon dan memproses ini. Mestinya polisi bisa menangkap kritik dari Panji tentang institusi kepolisian, bit-bit yang dibawakan oleh Panji yang memang sangat menusuk. Misalnya? Ya misalnya polisi sebagai agen narkoba, ada praktek money laundering. Di sini kecerdasan Panji. Secara halus Panji membungkus itu seakan-akan dia nggak menuduh polisi, tetapi ada oknum. Jadi dia menggunakan bahasanya polisi untuk membalikan itu dan menunjukkan bahwa sebenarnya yang bermasalah itu adalah institusinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, jika ada yang bilang bahwa kehidupan keseharian kita saat ini sudah membuat sense of humor kita lebih banyak tergantikan oleh sense of marah-marah, tampaknya itu mendapatkan pembenaran dari apa yang baru-baru ini terjadi, yakni ketika komedian sekaligus stand-up komedinya dari Panji Pragiwaksono serta panggungnya yakni Mens Rea dipersoalkan hingga kemudian menjadi laporan polisi. Kita tidak tahu apakah ini akan bergulir atau tidak, tapi yang jelas katakan saja satu masalah, satu wacana yang kemudian viral pun sudah muncul. Dan banyak kemudian pikiran-pikiran yang berpendapat bahwa saat ini kita semua sudah terlalu gampang untuk melaporkan orang dan kurang bisa melihat lebih santuy terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita. Apakah ada sesuatu yang berubah pada sisi sosiologis bangsa kita saat ini? Berhubungan dengan humor, dengan kehidupan, serta kritik dan kekuasaan? Untuk itu, kita seret ahlinya ke sini, yakni Profesor Zulfikar Amir. Beliau adalah seorang sosiolog yang saat ini mengampu banyak hal di Nanyang University di Singapura. Terima kasih, Prof. Sudah kembali berkenan untuk hadir di Madilog. Terima kasih, Kang. Sudah diundang untuk kembali ke sini. Prof, ini secara sosiologi, kapan sebetulnya niat itu kemudian berubah dari sesuatu yang sifatnya pribadi menjadi, katakan saja, tawar-menawar sosial antara pelapor, aparat, dan opini publik? Oke, terima kasih, Kang. Kita sudah membicarakan seorang sosok figur publik kan, yang bernama Panji Pragiwaksono. Sedikit disclosure, saya bukan fansnya Panji. Oke. Ya, itu mungkin harus ditegaskan dari awal. Ya, saya bukan fansnya dan sebagian besar jok-joknya Panji itu tidak membuat saya tertawa gitu. Jadi buat saya Panji tidak terlalu lucu sebenarnya gitu ya. Tapi tentu beliau punya nama besar di industri stand up komedi karena dia adalah salah satu
pionir Iya. sekaligus pendiri dari salah satu perusahaan stand up comedy yang cukup ternama di Indonesia. Jadi peran dan kontribusi Panji sebagai seorang komedian itu sangat signifikan, khususnya dalam 10 tahun terakhir gitu. Oke. Dan apa yang menjadi kontroversi saat ini saya kira tidak lepas dari reputasi beliau sebagai seorang komedian dan juga menurut saya to some extent beliau adalah seorang intelektual, Oke. public intelektual, karena dia selalu mengangkat isu-isu sosial, politik, ekonomi di dalam pertunjukan-pertunjukan dia gitu sebagai komedian gitu ya. Nah, kalau kita lihat peran Panji sebagai seorang komedi ini saya kira perlu kita kritisi ya dari aspek bagaimana dia menawarkan joke-joke dia atau lelucon-lelucon dia ke masyarakat. Tetapi kita juga harus melihat secara luas gitu. Karena menurut saya siapapun komedi yang ada di masyarakat dan apapun komedi yang mereka tawarkan, mereka harus dilindungi karena mereka punya hak dan juga mereka punya fungsi sosial yang sangat penting sebenarnya. Jangan hanya karena mereka berkata-kata yang membuat kita tertawa, lalu kemudian kita menganggap itu kan cuma lelucon dan semua orang bisa melakukan itu gitu. Memang benar semua orang bisa membuat lelucon gitu. Tetapi membuat lelucon yang membuat kita berpikir, membuat lelucon yang membuat kita bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, itu sesuatu hal yang brilian menurut saya, tidak mudah dilakukan oleh siapa saja gitu. Dan ini sebenarnya tidak lepas dari sejarah masyarakat modern yang sangat erat dengan budaya humor sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat peradaban-peradaban manusia lah selama 2000 tahun gitu, selalu ada peran yang dimainkan oleh mereka yang yang membuat lelucon-lelucon yang membuat kita tertawa gitu. Di zaman Yunani dan Romawi itu ada filsuf-filsuf yang menggunakan lelucon untuk mengkritik masyarakat, mengkritik penguasa, ya yang kemudian akhirnya membuat masyarakat itu budaya itu menjadi lebih dinamis, ya kan? Di Eropa di abad pertengahan, abad 12-13 itu muncul profesi yang namanya jester. Jester itu yang kalau kita lihat di kartu ya, yang bajunya warna-warni ya kan, yang sebelah-sebelah ya. Betul, ya yang konsep Joker lah ya, konsep Joker. Nah, jester itu adalah profesi yang punya fungsi sosial di dalam mengkritik penguasa, lalu kemudian menghibur masyarakat dan mengangkat hal-hal yang remeh-temeh, tetapi kemudian dari perspektif yang berbeda gitu, ya kan? Dan ini berkembang terus di zaman Renaissance, lalu kemudian di zaman modern, khususnya di era pasca Shakespeare ya, lelucon dan komedi itu dipakai sebagai bentuk untuk mengkritik penguasa, mengkritik politisi, mengkritik pemilik modal dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah cara bagi masyarakat tidak hanya untuk merasa terhibur, tetapi untuk merasa menjadi bagian dari satu komunitas yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang sama gitu. Nah di abad 20 lelucon ini menjadi sangat serius, menjadi industri yang sangat serius ya. Khususnya ketika televisi mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ya kan. Dan tentunya itu dimulai di Amerika Serikat. Dan lebih massal juga ya. Betul. Jadi televisi menyediakan platform baru bagi para komedian di dalam menawarkan hiburan-hiburan yang segar yang membuat orang tertawa, tetapi juga di dalam melihat berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di politik. Makanya political satire atau satir politik itu menjadi satu
segmen yang sangat penting di dalam industri televisi di masyarakat barat, khususnya di Amerika Serikat gitu ya. Oke. Kita bisa lihat misalnya munculnya beberapa program seperti Tonight Show, lalu kemudian Iya. Tonight Show-nya Jay Leno Jay ya? Leno Iya. ya kan, lalu kemudian ada beberapa lah saya lupa ya. Tapi ada 4 televisi nasional di sana, ABC, NBC, CBS, sama satu lagi itu ada beberapa, ada 3 itu ya, yang punya program yang serupa di mana satir politik itu menjadi ingredient, menjadi elemen utama gitu. Dan itulah yang membuat masyarakat Amerika itu menjadi menjadi terhibur dan memiliki kemampuan untuk punya rasa humor yang tinggi gitu, ya kan. Tapi kan satir politik ini juga punya fungsi yang sangat penting di dalam masyarakat demokrasi. Ya kan, dia tidak hanya menghibur tapi juga membuka mata kita tentang hal-hal yang kita anggap tidak penting, tapi kemudian kalau kita pikir-pikir, wah ini ternyata punya dampak terhadap kehidupan saya, terhadap anak-anak saya, terhadap keluarga saya dan sebagainya gitu. Jadi satir politik ini penting. Kita tidak bisa menyepelekan gitu, ya kan? Khususnya lagi di masyarakat yang mengalami proses atau tekanan politik dari penguasa. Seperti zaman Rusia. Zaman Rusia, ya. oh iya. Pati Kecawa saya. Betul. Jadi satir politik ini tuh ada di berbagai rejim ya, baik yang authoritarian maupun yang demokratis ya. Nah, kalau di rejim authoritarian biasanya satir politik ini muncul sebagai bentuk coping mechanism. Dia menawarkan coping mechanism buat masyarakat yang mengalami represi untuk paling tidak bisa bertahan gitu. Ya kan, karena tertawa itu membuat kita betul. sedikit ada pelepasan lega, sedikit katarsis, lega. Betul, ya kan. Dalam kondisi yang begitu tertekan, ketika kita tertawa, kita masih bisa bertahan gitu. Nah, di masyarakat demokratis, ya, satir politik ini penting karena dia mendesakralisasi kekuasaan. Dia mendesakralisasi kekuasaan. Menjadikan kekuasaan itu tidak terlalu sakral. Betul. Dia membuat kekuasaan itu menjadi sesuatu yang bisa ditertawai. Artinya bisa dipertanyakan gitu. Dan siapapun yang mendapatkan kekuasaan itu patut ditertawakan. Satir politik terutama yang tadi Prof katakan dilakukan Panji itu kan mengajak kita untuk berpikir. Mengajak orang untuk berpikir. Apakah Profesor tidak menjadi fansnya Panji karena Panji terlalu mengajak berpikir dibandingkan mengajak tertawa? Ini sebelum yang lain. Oke. Saya bukan fansnya Panji bukan karena dia tidak lucu sama sekali. Dia lucu untuk banyak orang gitu. Cuma mungkin stylenya aja yang tidak sesuai dengan kurang cocok dengan selera humor saya gitu. Tapi ya bahan-bahan yang dia bawakan itu membuat orang tertawa. Artinya memang dia lucu gitu. Ya kan. Ada beberapa joke-joknya dia yang atau beat-beatnya dia itu yang membuat saya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Tetapi sebagian besar mungkin 70% ya buat saya dia terlalu serius sebagai seorang komedian gitu. Nah, ini apakah kemudian hal yang sama dirasakan oleh mereka yang melaporkan Panji? Jadi kemudian apa yang Panji utarakan itu tidak dianggap sebagai sebuah banyolan, tidak dianggap sebagai sebuah joke, tapi kemudian sangat serius, sehingga kemudian dilaporkan ke polisi, atau orang-orang ini yang terlalu serius memandang hidup? Nah, sebenarnya 2 orang pelapor ini kan tidak mewakili mereka atau institusi yang dijadikan objek komedinya Panji kan sebenarnya. NU dan Muhammadiyah ya? Iya, NU dan Muhammadiyah sih tidak ada masalah gitu. Mereka bahkan kemudian seolah cuci tangan itu bukan bagian dari kami kan? Oh iya. Dua-duanya bikin pernyataan. Saya kira bukan cuci tangan itu kan. Bukan cuci tangan. Karena memang tangannya tidak pernah kotor. Iya, cuci tangan. Tapi lepas diri lah. Iya. Ya kan? Dan saya kira memang joke-nya Panji tentang 2 ormas ini tuh menurut saya sangat kena.
ya kan? Iya. Kalau misalnya kita kaitkan sama apa yang terjadi di Sumatera ya sebulan yang lalu, Iya. ya atau kita kaitkan dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat penambangan industri tambang di Indonesia yang Iya. dilakukan secara brutal gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu cara Panji untuk menyarankan ke ormas keagamaan supaya sebaiknya mereka apa namanya mau mencari solusi yang lebih tepat untuk menangani permasalahan lingkungan akibat Iya. industri tambang, bukan justru menjadi bagian dari itu kan. Nah seperti itu gitu. Tapi kemudian 2 orang yang melaporkan ini saya kira mencoba mencari kesempatan saja gitu, bahwa oh ada 2 nama besar yang dijadikan objek dan kayaknya mereka harus marah nih, ya kan mereka harus marah jadi mereka Iya. mewakili 2 organisasi yang namanya dikaitkan sama 2 ormas tadi, NU dan Betul. Muhammadiyah, walaupun sebenarnya secara struktural atau legal tidak ada kaitannya gitu. Seperti itu gitu. Kalaupun misalnya NU dan Muhammadiyah melakukan somasi atau melakukan pelaporan terhadap Panji, tetap menurut saya Panji harus kita bela. Gitu. Karena dia cuma menyatakan apa yang sebenarnya gitu. Tetapi tentu dengan twist apa tweak yang membuat kita tertawa mendengarkan gitu. Iya kan? Dan disitulah kemampuan kita sebagai manusia yang memiliki apa namanya daya kognitif dalam memahami apa yang disebut sebagai komedi, mestinya kita tunjukkan gitu. Karena ketika seseorang tertawa untuk joke-joke tertentu, itu menunjukkan intelijensi dia juga gitu. Betul. Ya kan? Ada sebagian lelucon yang tidak akan membuat satu komunitas tertawa. Iya, karena dia nggak Karena menangkap. nggak menangkap, ya kan? Apa Betul, namanya? betul. Ya kan? Jadi menurut saya kalaupun NU dan Muhammadiyah itu melaporkan Panji, kita harus bela Panji. Dan mereka kan tidak melaporkan ya. Dan mereka tidak melaporkan, artinya mereka juga tidak masalah dengan betul. apa yang dikatakan Panji di joke-nya. dia apa namanya di program Mensreya dia gitu. Iya, betul. Nah, sekarang saya ingin menyoroti pihak yang lain nih. Pihak yang dilapori kan polisi, ya. Dan kita tahu bahwa dalam joke di Mensreya itu ada beberapa lah, kalaupun tidak dikatakan banyak, joke-joke yang mengkritik polisi. Apakah ketika laporan ini dengan saya pakai kata saya sigap diambil sama polisi, itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka pun apa namanya punya ketersinggungan sehingga kemudian menjadi sangat reaktif menanggapi laporan. Ya ada beberapa komentar yang muncul di medsos yang saya lihat yang mengatakan bahwa ini adalah strategi polisi sebenarnya untuk mempidanakan Panji secara tidak langsung. Jadi mereka tersinggung begitu ada 2 orang yang melapor untuk isu yang berbeda, mereka langsung merespon dan memproses ini gitu. Cuma kan ini masih terus bergulir ya. Jadi kita nggak tahu endingnya seperti apa gitu. Tapi memang mestinya polisi bisa menangkap kritik dari Panji tentang institusi kepolisian. Dalam joke-joke itu ada beberapa apa namanya ada beberapa bit-bit yang dibawakan oleh Panji yang memang sangat menusuk. Misalnya? Ya misalnya polisi sebagai agen narkoba. Oh iya. Ya kan kemudian. Dan dia menyebut nama tertentu ya. Betul ya kan kemudian ya ada praktek money laundry ya dan sebagainya gitu. Nah walaupun secara halus Panji membungkus itu seakan-akan dia nggak menuduh polisi, tetapi ada oknum. Iya kan ada oknum. Dan sebenarnya dia membalikan apa yang selalu dikatakan oleh polisi bahwa yang rusak itu bukan institusinya tapi oknumnya gitu. Dan menurut saya di sini kecerdasan Panji. Jadi dia menggunakan bahasanya polisi untuk membalikan itu dan menunjukkan bahwa sebenarnya yang bermasalah itu adalah institusinya gitu. Iya gitu, ya kan? Dari sisi itu, apakah Prof melihat bahwa Panji cukup cerdas untuk katakan saja seperti tadi kan semua komedian
dalam semua peradaban yang tadi Ya, Profesor ya, urai itu kan selalu mengajak orang berpikir. Eh, Mungkin juga untuk eh, memecahkan kebekuan ya, ketika orang-orang beku dan tidak berpikir. ya. Kang Darso udah nonton belum Nonton Mensreya? saya, Dari nonton awal di sampai akhir? Netflix. Iya, ya Iya, nonton Netflix. saya nonton di Netflix. Sebenarnya kan programnya ini itu live-nya itu kan sudah Lama. ya lama kan, sekitar 2-3 bulan yang lalu Hmm. kan, dan dia Makanya bencana kan nggak masuk tuh. betul, 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 dan kita sangat salut sama Panji yang mampu Iya. membuat satu event ya full house gitu, Dan panjang. ya panjang 1 jam lebih, 10.000 orang hadir, semua orang tertawa, itu nggak mudah itu, Iya, betul. ya kan? Menghadapi audiens yang begitu masif jumlahnya gitu, tetapi dengan sikap yang rileks ya, lalu kemudian bisa membuat orang terhibur, itu bukan pekerjaan mudah gitu. Iya. Dan dari situ kita bisa lihat kemampuan Panji sebagai seorang entertainer sekaligus seorang satiris politik yang handal gitu, ya kan. Nah, kalau kita lihat, kita nonton programnya dari awal sampai akhir, ya, mungkin tidak ada hal yang baru sebenarnya yang dia katakan gitu. Bahkan semua udah jadi common sense barangkali. Semua orang udah tahu gitu. Kecuali cerita tentang yang lucu itu, yang ada temannya yang ditangkap polisi ya, di mana di mana Tanah Abang. Tanah Abang, iya. Karena pakai baju tertentu gitu. Iya. Kalau itu sih lucu menurut saya ya, bagaimana dia menceritakan itu gitu. Ya kan, tetapi selebihnya itu kan kita semua udah tahu kan, masalah tambang, masalah polisi, dan tentunya tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat yang dia singgung kan. Prabowo kena, Gibran kena, Bahlil kena. Ini adalah the usual suspect sebenarnya di dalam stand up comedy kan. Dan kita semua udah tahu apa yang terjadi dengan orang-orang ini, dan Panji membungkusnya dan kemudian menyentuh hal-hal yang membuat kita tertawa gitu. Ya, misalnya salah satu contoh adalah Gibran. Ya kan, Gibran dikatakan sebagai orang yang wajahnya suka ngantuk gitu. Ya kan. Sekarang kita pertanyakan protes orang-orang yang menuduh itu sebagai body shaming gitu. Ya kan. Jadi memang kalau kita lihat Gibran kemana-mana wajahnya selalu ngantuk. Ya kan. Lalu kemudian Panji diprotes. Ya wajar kan, bagaimanapun wakil presiden dengan setumpuk pekerjaan bekerja sampai malam ngantuk. Nah, Kang Darso sedang ini satir nih. Oh itu ya, oke. Sedang satir, ya kan. Nah, lalu kemudian si Panji diprotes kan sama Dr. Tompi yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah kondisi medis. Ya kan, apapun penyebabnya kita nggak tahu. Apapun penyebab. Tapi menurut saya, kenapa Panji membahas kondisi wajah Gibran yang selalu mengantuk? Saya kira itu dikaitkan sama sebuah ironi, di mana ada seseorang yang diberi tugas dan mendapatkan kekuasaan yang begitu besar, sebagai wapres, tapi di sisi lain, ya kan, ada semacam gap antara apa yang dia harus kerjakan sama kapasitas dia gitu. Jadi wajah ngantuk ini menurut saya adalah metafor dari ketidakmampuan Gibran di dalam mengurus berbagai permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia gitu. Gitu. Dan akhirnya cuma ngantuk aja gitu menurut saya. Jadi itu poin yang saya tangkap dari joknya Panji. Itu ada perbedaan. Walaupun orang-orang mengatakan itu body shaming, oke lah. Dan saya kira Panji juga siap dengan resiko dia akan dibalas dengan body shaming juga gitu. Ya kan, karena ini kan kalau kita committed atau punya komitmen tentang masyarakat yang bebas, ya Panji juga harus siap untuk diledekin. Panji juga harus siap untuk menerima
ejekan, Iya. body shaming gitu. Pembalasannya. Iya ya, kan, betul. gitu. Dan saya kira ya dia sih nggak ada masalah, dia apa-apain juga gitu. Ya kan. Tapi kembali lagi tujuan dari satire politik itu menurut saya ketika dia meledek seseorang, ya mungkin ada hal-hal yang bersifat fisik, ya mungkin ada hal-hal yang bersifat perilaku personal, tetapi dia dijadikan objek dalam konteks fungsi dia sebagai penguasa gitu loh, posisi dia sebagai penguasa gitu. Oke. Jadi disitulah fungsi dari satire politik di mana kekuasaan itu didesakralisasi. Okay. Ya. Dari mana atau siapa kedua orang yang melaporkan ini? Mungkinkah misalnya joke tentang Gibran itu yang membuat kemudian keduanya melaporkan? Karena misalnya keduanya berasal atau bagian dari fans Gibran dan ayahnya. Karena kan bagaimanapun yang katakan saja kelompok-kelompok yang cukup kompak, cukup solid untuk urusan-urusan begitu tuh kan dari sini. Ya. Pak Jokowi dan kelompok Gibran. Ya, kelompok Solo lah. Kelompok Solo, ya kelompok Solo. Ya. Sementara gitu, ketika ketika Panji mengangkat hal itu pun yang bersuara dengan keras adalah Dr. Tompi yang kita tahu kemarin-kemarin juga berada pada komunitas itu. Saya tidak berani mengkonfirmasi itu karena kita nggak punya data ya. Betul. Orang ini siapa, orang ini dan keterkaitannya sama geng Solo seperti apa gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin semua orang tahu bahwa yang namanya geng Solo ini adalah kelompok politik yang selalu menyerang tidak langsung. Ya kan, dia selalu menggunakan tangan dan mulut orang lain. Ya kan, dan itu tipikal strategi politiknya Jokowi. Ya kan, Jokowi kan. Nah, bahwa Tompi menjadi semacam juru bicaranya Gibran di dalam merespon leluconnya si Panji, bisa saja itu mewakili kepentingan Gibran gitu. Ya kan. Tapi saya kira ada konstelasi yang jauh lebih kompleks di sini antara Panji dengan orang-orang yang ditertawai oleh dia di dalam jok-joknya dia gitu. Dia tertawai dalam arti ya dikritik dan dijadikan objek komedi gitu. Prof, sebetulnya dalam masyarakat kita yang majemuk, siapa sih yang punya hak untuk menyatakan kami tersinggung dengan konten ini, dengan konten itu? Setiap orang punya hak untuk tersinggung, ya kan? Kalau misalnya Panji membuat lelucon tentang saya, ya saya tentu tersinggung. Tetapi yang membatasi antara hak dia untuk menertawakan saya dan hak saya untuk tidak ditertawakan, itu adalah hukum adalah institusi hukum yang mestinya menjaga kedua ini supaya tidak ada satupun orang yang dipidanakan atau dihukum hanya karena itu gitu. Jadi saya kira ini adalah satu wilayah yang mestinya dijaga secara bersama gitu. Ya bisa saja kalau misalnya si Panji membuat lelucon tentang Prabowo, ya, dan menertawakan Prabowo, dan Prabowo tersinggung, kita nggak bisa larang Prabowo untuk tersinggung. Gitu. Tetapi ketika dia menggunakan kekuasaan dia untuk menghukum Panji hanya karena kata-kata yang dia ucapkan, nah itu yang mestinya tidak dilakukan. Sebetulnya ketika polisi begitu responsif menindaklanjuti laporan ini, itu bukan sesuatu yang bijak. Oh iya, sangat-sangat tidak bijak. Iya, karena bagaimanapun juga profesi Panji itu adalah satiris politik, ya kan? Dan dia punya hak untuk menertawakan siapa saja, gitu. Karena yang dimiliki oleh Panji itu kan cuma kata-kata. Iya, betul. Iya kan?
Dia kata-kata. hidupnya dari kata-kata ya, Mas, Betul. kan? Betul. Dengan kata-kata itu dia bisa mendapatkan penghasilan. Tentu kita nggak bisa tutupi fakta itu, ya. Dengan kata-kata itu dia membuat masyarakat tertawa, terhibur. Dengan kata-kata itu dia juga membuat masyarakat sadar gitu. Oh iya ya. Ternyata hal ini itu bisa dilihat dari perspektif yang berbeda gitu. Dan kita harus waspada tentang itu gitu, ya kan. Nah di sisi lain ketika negara siapapun yang menjadi bagian dari institusi ini itu menggunakan sumber daya negara untuk mengambil hak Panji dalam berkata-kata, itu sama saja memberangus demokrasi. Karena mengeluarkan kata-kata itu adalah bagian daripada demokrasi, budaya demokrasi kan. Kebebasan berbicara. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tersinggung, ya kita nggak bisa larang. Tetapi jangan karena dia tersinggung, lalu kemudian dia menggunakan sumber daya negara untuk memberangus kebebasan seseorang di dalam mengeluarkan kata-kata gitu. Prof, polisi kan responsif menangani perkara ini. Apakah itu sebetulnya sebuah ritual penenangan terhadap kemarahan yang seolah-olah menjadi kemarahan massa yang dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan anak muda NU dan Muhammadiyah? Ya, mestinya jadi seolah-olah polisi sudah melakukan tugasnya untuk menenangkan, katakan saja, bahwa ini sudah dihandle nih. Dan seolah-olah dua laporan ini didramatisasi sebagai, katakan, kemarahan publik. Gitu. Tentu polisi punya kewajiban juga. Siapapun yang melapor ke polisi mestinya kan diterima kan, diterima kan, bla bla bla, dan dilihat. Dan tentunya mereka harus mengkaji seberapa besar atau seberapa relevan otoritas atau wewenang polisi di dalam merespon ini gitu. Kalau misalnya ternyata tidak ada hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang harus melibatkan polisi itu terjadi, berarti kan tidak perlu kan. Gitu. Betul. Jadi kita tinggal lihat aja gitu. Tapi saya kira polisi mestinya tidak bisa menjadikan lelucon Panji sebagai bahan untuk mempidanakan dia atau siapapun yang terlibat di dalam program itu gitu. Oke. Prof, dalam sosiologi kebudayaan sebetulnya mana yang lebih mengerikan publik nih ya, atau lebih mengerikan seseorang yang melakukannya? Apakah itu sanksi hukum atau sanksi sosial yang katakan saja diibaratkan dari kemarahan publik ini? Saya selalu memakai tanda petik nih. Saya kira gini, kita kembali lagi ke judul acaranya Panji, Mensrea, ya kan? Dan saya kira itu pilihan yang sangat brilian gitu. Pilihan program, nama program yang sangat brilian. Jadi dia menggunakan kata mensrea untuk menunjukkan satu niat jahat, ya kan? Nah sekarang siapa yang punya mensrea, Kang Endorso, di dalam jok-jok itu? Ya orang-orang yang secara kita anggap sudah melakukan kesalahan di ruang publik, di publik, enggak? Dalam relasi kuasa ya antara masyarakat dan negara, yang selalu punya mensrea itu adalah negara. Iya. Dan itu yang mencoba dibongkar oleh Panji. Iya, mensrea itu selalu ada di dalam perilaku dan tindakan negara. Selalu ada niat jahat negara, dan karena itulah kita harus selalu waspada. Gitu. Jadi saya kira Panji di situ brilian dalam memilih itu dan kemudian mengungkap itu pelan-pelan. Tapi tentu dia tidak mengatakannya secara eksplisit. Tetapi negaralah yang memiliki mensrea terhadap masyarakat. Dengan segala kekuasaannya. Oh iya, negara memiliki sumber daya dalam bentuk APBN ribuan triliun. Negara memiliki senjata. Negara memiliki aparat, ya. Negara memiliki wewenang untuk memenjarakan orang. Negara bisa membunuh orang. Itu. Ya kan? Jadi negara lah yang punya mensrea sebenarnya.
Itu memang sesuatu yang menurut yang Prof, interpretasi dari Hmm. dari momen itu, Ya, dari pertunjukan itu. Nah, kalau itu yang terjadi bukankah, memang sudah ada mens rea justru? oh iya, mens rea sudah ada dan yang Mens rea dari Panji maksud saya. mens rea dari Panji dalam hal apa? Dalam hal menguraikan pada masyarakat bahwa negara punya mens rea, Iya. punya niat jahat. Iya, iya. Negara lah yang selalu punya mens rea, negara lah yang selalu punya niat jahat. Oke. Dan fungsi kita sebagai masyarakat di dalam budaya demokrasi Ketika- adalah mewaspadai itu gitu. Ketika Panji mengutarakan itu, menjelaskan itu, meskipun tadi dikatakan tersamar, implisit, Iya. sedikit demi sedikit atau apapun yang Profesor katakan, fungsi Panji dalam soal itu apakah fungsi yang baik, menyadarkan publik, atau fungsi yang buruk, mengagitasi publik? Dia memerankan fungsi intelektual yang kritis, Oke. tetapi dengan bungkusan komedi, Iya. gitu. Kan setiap intelektual punya Iya. punya style, Iya. punya gaya yang berbeda-beda. Ada Rocky Gerung seperti itu, betul, ya kan? betul. Ada Panji, ada Tom Lembong, ada Betul. Pak Gita Wirjawan dan Ada yang agak sebagainya. kenceng-kenceng juga tuh yang Apa? yang di TikTok ya misalnya sampai maaf nih. Nah. Duh, saya berkali-kali monyet misalnya. Oh ini iya, gua- iya. Wah, sampai kayaknya kaget gitu. Oh iya. Tetapi kembali lagi ke pokok gagasan dari Panji bahwa mens rea itu ada di dalam institusi negara. Negara lah yang memiliki mens rea. Kalau saat ini yang kita indera, yang kita lihat, bagaimana kemudian polisi menindaklanjuti, bagaimana kemudian dua pihak ini melaporkan, Ya. apakah itu artinya kita sebagai bangsa lah ya, tidak harus menunjuk orang, tapi lebih baik menunjuk kita sendiri, masih merupakan masyarakat yang tidak dewasa untuk menertawakan diri. Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisir ya. Ya. Hanya karena ada 2 orang yang melapor dan kita nggak tahu mens rea-nya apa. Betul. Ya kan. Lalu kita mengatakan bahwa kita tidak dewasa. Mungkin niatnya baik, dapat sesuatu, dapat popularitas, misalkan. Ya itu untuk niat dia, baik. untuk kepentingan. Ya, tentu mereka punya kepentingan. Ya. Ya, tentu mereka punya kepentingan. Ya. Apakah kepentingan kelompok, kepentingan individu, atau kepentingan institusi Ya. tertentu kita nggak tahu. Tetapi bahwa masyarakat Indonesia, saya kira khususnya kelas menengah cukup dewasa lah Ya. dalam menerima ledekan, ejekan dan sebagainya. Mungkin ada sekelompok orang yang sangat sensitif, tetapi sensitivitas ini juga sangat tergantung pada kepentingan politik ekonomi kan. Iya betul. Kayak gitu. Jadi di dalam budaya masyarakat Indonesia sebenarnya kita sudah sangat akrab dengan komedi-komedi dan lelucon gitu. Di zaman Soeharto juga ada Warkop, Dono Indro Kasino, iya kan, dan mereka aman-aman aja. Tapi kita tahu bahwa mereka itu pengkritik Orde Baru, betul. Ya kan. Ada Panji Koming di Kompas, ya kan. Wikundoro, lalu kemudian di Tempo itu ada Pak Mas Pri, ya kan. Dengan kartun-kartunnya. Jadi sebenarnya kita udah sangat udah sangat familiar dengan itu gitu. Dan saya kira masyarakat itu masyarakat humor loh. Orang Indonesia tuh suka banget tertawa. Dan itu diakui loh banyak orang dari luar gitu. Mereka ngeliat orang Indonesia gampang banget ketawa gitu. Bahkan kadang-kadang berlebihan gitu. Di acara resmi ketawa, gitu. Ngeledek satu sama lain. Kadang-kadang joke-nya itu cringe ya. Bikin orang tidak tertawa gitu. Tapi joke adalah bagian dari wacana kita gitu. Joke atau dan itu sehat. Oh iya, sangat sehat. Kalau menurut Prof itu sehat, artinya kemarin kita punya masyarakat kita memiliki budaya joke, budaya menertawakan diri sendiri. Iya, apalagi kenapa saat ini kemudian ada kecenderungan kita begitu mudah untuk mempidanakan orang-orang yang bikin joke? Ya, ini adalah intervensi kekuasaan.
Oh, oke, Iya, oke. padahal kalau kita lihat masyarakat tradisional kita itu selalu ada tokoh-tokoh lucu kan Ada di Punakawan. budaya Sunda Iya, iya, iya. ada Kabayan. Kabayan, ya Betul, kan? betul, betul. Dan Ada bukan Sri cuma Mulat, Kabayan, ada iya. Kabayan, ada Lamsijan. Nah, itu dia kan. Iya. Di Jawa, di budaya Jawa, eee, apa namanya, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu Mhm, ada Sri Mulat, betul. ada apa, kalau di Jawa Timur itu Ludruk. Iya, ludruk, iya, ya iya. kan. Ya selalu ada Iya. gitu, Mhm, hal kayak gitu dan ini pun merupakan bagian dari budaya kita gitu. Tapi kemudian ketika kekuasaan mhm. masuk, mengobrak-abrik budaya lelucon ini, itu yang membuat akhirnya, kita merasa, hak kita untuk tertawa itu diambil gitu. Jadi ini menurut saya faktor kuasa. Termasuk apakah dalam kasus Panji ini, Prof melihat ada intervensi dalam tanda Oh petik iya, kekuasaan? iya, ya tapi, Dalam sisi mana? tapi kita, harus menunggu dulu ya, Oke. apa yang akan terjadi dengan Panji gitu, Mhm, ya kan. Tapi kalau misalnya, sampai Panji dipidanakan hanya karena dia mengeluarkan kata-kata yang membuat kita tertawa, tetapi ada orang yang tersinggung. mhm. Nah, disitulah kuasa masuk gitu, dalam, mengintervensi budaya lelucon ini gitu. Oke. Eee, Kalau Panjinya sendiri, yang gini, Panji kan melakukan kritik Ya, dan kita sepakat bahwa kritik itulah yang kemudian dalam banyak hal menyadarkan kita. mhm, Jadi ice breaking lah ya, ice breaking, ice ya. breaking gitu. Pada sisi Panji sendiri, apa yang masih menurut Prof masih bisa dikritik dari, beliau? Ya, sebagai seorang, komedian tentu dia punya style ya. Ya, Saya sendiri tidak bisa mengkritik dia karena profesi saya bukan komedian kan. ya betul. Jadi, jadi saya tidak terlalu paham apa teknik-teknik dan jargon-jargon yang digunakan Mhm, gitu. Tetapi ya saya sebagai orang awam di dalam industri komedi ini tentu, punya selera juga dan jok-joknya Panji itu, tidak membuat saya selalu tertawa gitu kan. mhm. Jadi mungkin kritik saya buat, Panji Panji? adalah bagaimana membuat saya tertawa lebih banyak lagi gitu. Apakah ada karena ini, apakah karena perbedaan generasi? Kalau saya merasa ada perbedaan generasi gitu. Jadi Enggak juga, ada beberapa hal yang mungkin, menurut, Panji biasa, menurut saya, tidak etis misalnya. oh gitu, Itu bisa. Oh generasi iya, aja. selalu ada generational gap di dalam budaya lelucon kan. Hmm. Ada, samalah kayak anak-anak Gen Z sekarang itu kalau dengar jok-jok yang tidak lucu bilang, "Oh jok bapak-bapak itu," ya kan. Padahal mereka tertawa juga, tapi menertawai ketidaklucuan itu gitu, ya kan jok bapak-bapak gitu Yang kan. menurut bapak-bapak, menurut kita lucu. Iya, Gitu. tapi kadang-kadang kalau kita lihat joknya anak-anak Gen Z, kok receh banget mereka tertawa Betul. padahal apa ya kan. Betul, betul. Selalu ada generational gap seperti itu gitu. Tapi kalau dalam satir politik itu memang, biasanya ada genre-genre yang bersifat universal gitu. Mhm. Dan, saya sendiri agak bias sama, satir politik Amerika ya, Mhm. tetapi, salah satu, idola saya itu adalah, Stephen Colbert. Hmm. Ya, di acara Night Show-nya, ABC. Oh itu Oke. luar biasa. Oh dia sangat brilian ketika dia menertawai, mulai dari Bill Clinton, kemudian George Iya, Bush, iya, iya. Obama, apalagi Donald Trump. Pasti bikin ngakak gitu, pasti bikin ngakak Kalau gitu. yang suka ngerokok sepanjang waktu tuh sambil ini siapa namanya? Lupa saya. Itu yang ya generasi lama, itu yang generasi hitam, lama. hitam dia. Siapa ya? Lupa. Saya lupa. Tapi waktu saya di Amerika itu ya Colbert, kemudian Jay Leno, kemudian, Conan O'Brien. Oh itu gila itu. Apa yang menurut, Prof beda antara, komedian di Amerika, ketika mereka mengutarakan satir politik dengan misal kita tidak hanya bicara Panji, dengan, komedian-komedian di Indonesia Ya. ketika membicarakan politik? Ya mereka tentu punya tim, penulis yang, ini luar biasa ya. Mhm. Tapi model apa namanya, pendekatan satir politiknya itu bisa sangat sarkastik Mhm. ya, tapi bisa juga sangat subtle, sangat apa ya, sangat, terselubung gitu. Mhm. Gitu, tetapi mereka selalu menggunakan konteks.
Oke. konteks yang terjadi pada saat itu gitu, dan kemudian dari konteks ini dia bawa ke konteks yang lainnya, akhirnya membuat itu menjadi bahan tertawaan gitu kan. Itu yang sering dilakukan oleh Stephen Colbert ya. Tetapi memang masyarakat Amerika kan sudah mengalami budaya stand up comedy dan satir politik ini udah lama kan. Iya. Sejak awal abad 20, sejak televisi muncul. Jadi satir politik itu menjadi sebuah pilar demokrasi di sana gitu. Sama seperti media, pers ya, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Karena lewat satir politik mereka bisa mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan ada bahkan beberapa kebijakan yang harus direview lagi hanya karena satir politik gitu. Jadi mereka punya fungsi politik yang cukup signifikan gitu. Dan setiap tahun para satiris politik ini, para komedian itu diundang ke White House untuk menertawai presiden. Jadi Gitu. mereka lebih terbuka menyerap Oh iya, itu ya? iya, karena ini budaya demokrasi. Jadi tiap tahun tuh satir-satir politik di televisi nasional ya itu diundang dalam aduh saya lupa nama press, saya lupa namanya. Setiap tahun, dan ada presiden di situ, ya ada wakil presiden Amerika dan jajarannya, dan para satiris politik satu persatu naik ke panggung dan menertawai. Menertawakan ya. Menertawai presiden. Iya. Dan presiden juga ketawa aja gitu. Apakah itu secara perlahan akan masuk ke dalam budaya kita? Mengingat beberapa tahun ini kan udah mulai itu tokoh-tokoh sengaja Ya. meminta di roasting atau apa namanya? Ya, betul. Di roasting, betul. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi tradisi. Karena dia punya fungsi politik yang sangat positif terhadap budaya demokrasi. Ketika seorang penguasa, seorang yang memiliki kekuasaan nomor satu di republik ini, itu bisa ditertawai oleh banyak orang. Ya kan? Dan menyediakan diri ya. Dan menyediakan diri untuk itu. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kekuasaan itu adalah bagian dari budaya komedi yang bisa ditertawai. Apa gitu. yang seharusnya gini? Apa prasyarat yang harus ada sebelumnya sehingga para pejabat kita bisa membuka dada seluas lautan lah untuk menyerap semua kritik, meskipun kritik itu adalah satir yang sarkastis. Pertama, tidak boleh ada instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menuntut seseorang hanya karena dianggap merusak nama baik. Oke. Jadi nama baik itu tuh sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Ya tentu kalau misalnya ada informasi yang tidak benar, yang sifatnya memfitnah, itu memang wajar. Ya karena dia membuat orang itu mendapatkan cercaan yang tidak perlu gitu. Ya kan? Atau hal-hal yang bersifat sangat pribadi. Itu harus dilindungi. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan kebijakan, itu terkait dengan perilaku politik dia, itu mestinya menjadi bahan yang terbuka untuk ditertawakan gitu. Jadi pertama mestinya tidak ada instrumen hukum atas nama baik seseorang yang bisa dipakai untuk mempidanakan. Yang kedua tentunya para pejabat kita itu harus berani untuk ditertawai. Jadi jangan terlalu baper istilahnya. Iya. Jangan baperan gitu. Baperan, betul. Ya kan? Hanya kalau misalnya dia ditawai, oh muka lu kok ngantuk mulu. Ya udah. Iya. Kan mereka dulu punya ini, pada saat kampanye kan mereka punya resep. Ketawain aja gitu. Kenapa nggak dilanjutkan? Benar, betul gitu. Jadi mestinya mereka harus siap untuk ditertawai. Karena itu adalah mekanisme bertahan juga buat masyarakat, khususnya yang berada di kelas menengah, kelas ekonomi paling bawah gitu kan. Prof, di satu sisi para pejabat itu mungkin meskipun masih artifisial sifatnya sudah menyediakan diri untuk
pada satu dua kesempatan di roasting. Ya, Di sisi lain masih ada kelompok-kelompok yang baperan. ya. Apa yang harus dilakukan polisi sehingga kemudian secara mereka pun terlibat dalam upaya untuk Ya, ya. mendewasakan publik, Ya, ya, tidak ya, ya. kemudian semua laporan diproses dan berlanjut. Ya, mestinya polisi juga harus punya sense of humor yang tinggi gitu supaya bisa mengidentifikasi mana itu baperan, Betul, mana itu tuduhan serius. betul. Ya kan? Jadi kemampuan ini itu harus dimiliki oleh institusi kepolisian kita. Bisa saja mereka juga meminta masukan dari dari ahli komedi supaya mereka lihat konteksnya gitu. Oh, ternyata ini cuma lelucon dan tidak punya implikasi hukum yang serius gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kembali lagi kepolisiannya mau nggak ditertawai? Iya. Ya kan? Kalau misalnya kemarin Panji bilang, wah ada polisi yang berbisnis narkoba, bukan berarti dia mengatakan bahwa polisi itu, iya kan? Ya, maksudnya polisi juga menjadikan itu sebagai bahan refleksi gitu. Oh ya, kenapa kita bisa ditertawai seperti ini gitu? Ya kan? Karena ada fakta yang Ya, ada muncul fakta. gitu Betul, ya. betul. Itu artinya kan ada semacam keprihatinan kan Iya. dari masyarakat yang diwakili oleh leluconnya Panji gitu, yang harus disikapi secara terbuka gitu. Prof, kalau misalnya kita memandang satir politik itu merupakan bagian dari kritik, Ya. boleh tidak kemudian kami semua tahu batas yang jelas mana ketika satir politik itu masih jadi sebuah kritik yang menyehatkan, mana pula yang dia sudah memasuki wilayah-wilayah penghinaan, penodaan, apalah nama baik dan sebagainya. Agak susah ya untuk menarik garis itu gitu, karena sangat subjektif dan sangat relatif gitu. Ya kan? Kalau misalnya ada satir politik yang bersifat body shaming, ya mungkin ada orang yang tidak menerima gitu. Tetapi kalau kita lihat kan tidak ada implikasi serius kan dari body shaming gitu. Karena dia tertawai kan posisi dia sebagai wapres gitu. Ya kan? Jadi mungkin ya kalau misalnya seseorang tidak menerima diledek tubuhnya, ya mungkin dia juga mau meledek kembali orang yang meledek dia gitu kan. Tapi saya kira body shaming itu biarkanlah berada di ruang publik sebagai nilai-nilai yang dijaga masing-masing gitu. Jangan dijadikan sebagai objek untuk instrumen hukum gitu. Sebagai bahan untuk penindakan hukum gitu. Ya kan? Biarin aja orang mengingatkan si Panji. Panji, lu joknya body shaming. Kok body shaming sih misalnya? Harusnya apa gitu. Atau mungkin gini, di satu sisi kita bisa ngomong gitu, Panji ya jangan body shaming dong. Di sisi lain juga mungkin itu sebuah kritik yang bagus buat mereka yang kena. Sehingga misalnya kalau mau kemana-mana, paling tidak matanya segarin dulu. Iya, daripada merespon Panji dan kemudian mengintimidasi, mending si muka lah gitu. Iya kan, seperti itu. Mungkin tunjukkan bahwa tidak seperti itu dia gitu. Seperti itu. Prof, sekarang begini, saya ingin bertanya, sebetulnya mana yang yang harus lebih diperhatikan oleh polisi? Mensreanya, niatnya, dan kemudian diselidikilah itu, atau misalnya pada sisi tafsir, emosi di publik. Karena kita melihat gini, Panji mengutarakan A, ya, kemudian ditangkap oleh dua orang pelapor ini dengan emosi, dengan tafsir. Yang barangkali juga tafsir ini tidak nyambung dengan niat Panji.
kita bisa lebih melihat yang mana sebetulnya yang harus dilakukan polisi? Menyelidiki mens rea atau betul-betul cuma Iya, melihat iya. pada emosi ini? Nah, saya kira pertanyaan apakah ada mens rea atau tidak itu sangat tergantung pada pertanyaan sebelumnya, yaitu tindakan kriminal apa yang dilakukan oleh Panji? Panji, iya, iya, iya. Apa sih tindakan kriminalnya? Kan kalau sudah terjadi tindakan kriminal baru kita cari mens Iya, reanya betul, kan. betul. Sekarang apakah dia korupsi? Apakah dia membunuh orang? Tidak. Enggak kan? Iya, ya lalu kita mencari mens rea buat apa gitu? Iya, 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 betul. Iya kan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia dipanggil polisi, lalu kemudian ditanya macam-macam, sekarang apa kesalahan Panji? Kalau polisi sampai memanggil Panji kemudian, apakah Ya. kita bisa mengatakan bahwa polisi juga turut terkena baperan itu? Oh iya, Pak, polisi berlebihan. Menurut saya sangat berlebihan untuk memanggil Iya. Panji hanya karena jok-jok seperti ini gitu. Nah, Prof melihat dari guliran yang ada sampai saat Ya. kita berbincang-bincang Ya, di podcast saat ini, kelihatannya polisi akan bagaimana? Apakah mereka melihat karena sudah banyak juga mereka yang mengkritik proses ini, Iya, iya. Saya kira atau kemudian harapan polisi saya sih akan tetap go? harapan saya sih polisi tidak melanjutkan ini gitu. Pertama, Enu sama Muhammadiyah juga Iya, iya. sebagai lembaga, sebagai pihak yang disebut di dalam jok itu juga Lepas tangan ya? iya tidak merasa tersinggung, Iya, betul. berperan dan sudah membuat klarifikasi bahwa mereka tidak terkait sama dua Iya, orang ini betul, gitu betul. kan, sama organisasi yang mereka bawa gitu. Ya kan, lalu kemudian masyarakat juga ya tidak terlalu mempermasalahkan itu gitu. Iya. Gitu. Apakah ini pertanyaan? Apa ini? Apakah ada kemungkinannya dan kemungkinan ini besar? Ya. Sebetulnya kedua pihak ini hanya mengatasnamakan saja dua lembaga ini, sebetulnya yang membuat mereka tersinggung bukan soal tambang, tapi soal ngantuk. Saya nggak tahu gimana prosesnya nanti kepolisian ya dalam menindaklanjuti ini gitu. Tapi saya kira ini ada dua jalur yang berbeda gitu. Mereka yang mewakili, mereka mencoba membela Gibran dan mereka mencari perhatian gitu dari ini gitu. Tapi ya kembali lagi ke ini ya ke kepolisian ya. Apakah mereka mau menindaklanjutinya atau tidak gitu. Tapi harapan saya sih mestinya polisi nggak perlu melakukan tindak lanjut pelaporan ini gitu. Ya kan. Tidak ada kesalahan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Panji. Jadi ngapain cari mens rea? Mens rea itu ada di negara gitu. Iya. Menarik sekali interpretasi Prof. Terima kasih untuk waktunya. Sobat Monolog, perkara ini akhirnya membawa kita pada satu simpang jalan yang menentukan. Jika setiap kritik yang menggugah rasa tidak nyaman dibaca sebagai niat jahat, maka yang sedang kita bangun bukanlah ketertiban, melainkan ketakutan kolektif. Ketakutan untuk berbicara, untuk berpikir berbeda, bahkan untuk bercanda, karena semua bisa ditarik ke wilayah pidana. Satir dalam sejarah peradaban selalu menjadi cara masyarakat mengoreksi dirinya sendiri tanpa darah. Ketika ruang itu ditutup, yang tersisa hanyalah kemarahan yang tak lagi punya saluran rasional. Dan di titik itu, hukum bukan lagi penjaga keadilan, melainkan alat disiplin sosial. Seperti peringatan Hannah Arendt, matinya empati kemanusiaan adalah salah satu tanda paling awal dan paling jelas dari sebuah kebudayaan yang sedang menuju kebiadaban. Maka pertanyaan terakhir bukan lagi tentang Panji atau pasal apa yang nanti dipakai. Pertanyaannya tentang kita. Apakah kita mampu mendengar sebelum menghakimi, memahami sebelum melaporkan, dan berpikir sebelum menghukum? Jika tidak, barangkali yang sedang kehilangan mens rea bukan satu orang di panggung, melainkan kita semua di ruang publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang Narso.